Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mojokerto. Nama saya Devi Akta Pratiwi dari SMP Islam Brawijaya. Nama saya Marita Putri Fitria dari SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Nama saya Sistiani Wayunindya dari SMP Negeri 4 Kota Mojokerto. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan! Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Bu Marita, baik sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya, atau supervisor yang akan melihat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Marita pada coachingnya. Sebelumnya Bu, saya akan memberikan beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu. Nah, nanti pada rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti, saya harapkan Ibu sudah memiliki yang namanya prinsip dari seorang coach ya, yang antara lain kemudahan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti yang antara lain present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan tertutup. Tentunya dengan teknik bahasa ya Bu. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coaching Ibu nanti, Ibu bisa menerapkan dengan alur cerita, yaitu tujuan, kemudian Ibu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu bagaimana Ibu bisa pahami. Nah, Bu, baik sebelum proses coaching yang dimulai, saya punya beberapa pertanyaan buat Ibu Marita. Yang pertama, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Tentunya harusnya secara ideal saya harus mengembangkan 3 kompetensi yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan tertutup. Oke. Terus pada proses coaching ini Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau menurut saya ya Bu, itu ke arah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan saya. Bagaimana yang nanti diinginkan untuk saya amati itu? Bagian mana? Bagian yang mendengarkan secara aktif. Iya. Nah, sebelumnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya mendengarkan secara aktif, maka ya saya harus bisa mengetahui apa yang menjadi fokus pembicaraan. Lalu saya mungkin dengan cara mendengarkan aktif saya bisa memberikan umpan balik secara positif terhadap coaching nanti. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan setelah bersama ini? Harapan saya setelah melalui kegiatan ini, maka kompetensi saya dalam melaksanakan coaching itu akan semakin baik, maka coaching ini nanti akan bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Marita, semoga nanti proses coaching Bu Marita bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan Ibu bisa mengembangkan kompetensi inti pada coaching yang Ibu miliki. Terima kasih Bu Marita. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Bu. Ada apa ya Bu Devi? Kita bisa nggak diskusi seputar terkait masalah saling humanita? Oh bisa, silahkan. Kira-kira apa yang ingin Bu Devi bicarakan? Iya Bu, jadi apa ya Bu ya? Mata pelajaran saya BK itu kan berbeda daripada dengan mata pelajaran yang lain yang terkait dengan bagaimana penyusunan SPM. Nah saya tuh bingung gitu, gimana ya supaya saya bisa membuat SPM yang baik sesuai yang seharusnya gimana? Menurut Bu Devi sendiri, RPL yang baik itu yang seperti apa? Jadi SPM yang baik itu satu Bu ya, itu kita bisa menentukan sebuah tema yang memang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan siswa di sekolah. Yang kedua
kedua dia punya tujuan gitu kan, dan bisa tujuan yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan dalam kelas itu, tujuannya jelas gitu, tujuannya jelas. Itu sih Bu. Intinya RPL yang dibuat harus sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Devi dan memang disesuaikan oleh kebutuhan peserta didik di sekolah. Baik, kira-kira dari skala 1 sampai 10, RPL dari Bu Devi ini bagaimana skalanya? Kalau saya menilai Bu ya, kayaknya saat ini posisinya masih ada di 5 Bu. Jadi saya masih belum puas gitu loh. Jadi kayak masih ada yang kurang gitu rasanya. Jadi di 5 Bu Marita ya. Kenapa kira-kira kok Bu Devi memberikan nilai 5? Jadi saya merasa kayaknya Bu ya, masih template Bu RPL saya. Jadi template masih yang kayak kayak tujuan itu masih belum terdefinisikan dengan jelas. Kemudian juga tema yang saya angkat itu juga kayaknya masih tema-tema yang belum spesifik gitu Bu. Tujuannya belum jelas, lalu temanya belum spesifik. Baik. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Devi lakukan agar RPL itu bisa lebih baik lagi? Apa ya Bu ya? Mungkin saya bisa tanya ya, atau bisa lihat RPL BK yang sudah baik gitu ya. Untuk saya mungkin bisa lihat atau saya jadikan contoh gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin begitu ya Bu ya. Gimana Bu Marita ya? Ya, bisa mungkin sesuai dengan yang direncanakan Bu Devi, mungkin ya lebih baik Bu Devi memang istilahnya ATM gitu ya Bu Devi ya. Baik. Nah, kira-kira kalau misalkan itu menjadi sebuah strategi agar RPL Bu Devi ini lebih baik, ketercapaiannya dari skala 1 sampai 10 harapannya berapa Bu Devi? Mungkin tadi Bu ya, kalau tadi sudah saya mencoba amati ATM RPL sudah ada, kemudian saya juga sudah bisa menemukan tujuan yang spesifik, kemudian juga saya bisa mencari tema yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin saya jadi agak sedikit puas ya, mungkin bisa meningkat ke angka 7 atau 8 gitu. Sudah baik, yang penting prosesnya, dan mungkin progresnya nggak bisa langsung 10, tapi memang angka 8 itu sudah cukup. Nah, selanjutnya setelah ini, langkah awal sebagai komitmen Bu Devi untuk membuat RPL yang lebih baik lagi apa ya kira-kira? Saya akan menentukan dulu Bu, saya akan melihat RPL-nya guru siapa gitu ya, saya jadikan contoh atau rujukan itu dulu. Jadi saya akan mencari siapa orang yang akan saya jadikan RPL saya jadi contoh. Dan yang kedua, saya akan mulai mencoba untuk mengotak-atik RPL saya yang lama, saya bandingkan di mana yang kurang atau di mana yang belum pas. Mungkin begitu. Kira-kira bisa dimulai kapan ini? Mungkin besok akan saya coba mulai nulis ya nama-nama guru siapa yang akan saya jadikan itu RPL saya contoh. Kemudian saya akan mulai eksekusinya mungkin besok. Kira-kira Bu Devi butuh dukungan apa ya untuk bisa memperbaiki RPL menjadi lebih baik lagi? Nah, nanti mungkin setelah saya mencoba untuk membuat RPL yang baru tadi ya, yang sekiranya saya berikan contoh tadi itu, saya akan coba untuk minta tolong rekan sejawat saya, guru BK yang ada di sekolah saya, untuk menilai gitu kan, nilai artinya seberapa benar atau seberapa pas nih RPL saya buat. Nah, kira-kira setelah percakapan kita ini, tindak lanjut apa yang dikehendaki oleh Bu Devi? Saya akan mencoba untuk melakukan kerjaannya terus, belajar untuk mencari terus ya, menggali terus RPL yang tepat seperti apa, karena jangan sampai BK itu selasa ini pelajaran yang untuk pelengkap saja gitu ya. Mereka sebenarnya BK itu penting sekali. Mungkin dengan RPL yang tepat tadi itu, yang tepat sasaran itu bisa membuktikan bahwa BK itu sebenarnya penting sekali untuk dijadikan sebagai gak segala beda dengan mata pelajaran yang lain gitu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata ternyata memang kita tuh butuh orang lain, butuh support, kemudian sebenarnya apa yang kita lakukan tuh tentu juga salah gitu kan. Nanti jadi saya mungkin akan melihat contoh RPL yang punya teman saya tadi itu, kemudian coba saya bandingkan, kemudian saya revisi, saya analisa, kalau memang ternyata saya dapat hal yang baru, saya terapkan di dalam proses yang buat RPL di tema-tema berikutnya. Nah, setelah percakapan ini bagaimana sekarang perasaannya Bu Devi? Jadi lebih
senang dan tenang ya Bu Marita ya, karena ya dari itu ternyata saya apa yang menjadi hambatan saya bisa saya keluarkan hari ini, dan Bu Marita bisa membantu saya untuk menemukan solusi-solusi yang bagi saya itu harus saya lakukan. Baik Bu Devi, saya berharap bahwa apa yang menjadi rencana Bu Devi lalu komitmen Bu Devi itu bisa berjalan dengan lancar. Kedepannya ya mungkin kita akan jadwalkan percakapan lagi dengan saya, atau bagaimana, apakah Bu Devi bisa berkenan untuk bisa kita berdua saling mengevaluasi terkait rencana yang Bu Devi akan lakukan ke depan. Sepertinya butuh Bu Marita ya, nanti coba ke depan saya coba kita janjian lagi, akan saya ceritakan apa ya progres yang sudah saya lakukan, kira-kira apakah ada hambatan yang lain atau saya sudah selesai dalam masalah saya ada itu. Mungkin di depan saya ketemu Bu Marita. Baik, dengan senang hati Bu Devi. Begitu, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya kira cukup Bu Marita. Terima kasih ya Bu ya. Baik, sama-sama, semoga lancar. Proses coaching itu dengan psikologinya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Marita. Tadi saya sudah melewati proses percakapan Ibu ya, pada waktu proses coaching. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya Bu, tadi waktu saya melakukan coaching dengan psikoci, kalau menurut saya sih saya sudah maksimal sekali ya. Karena saya tadi sudah, menurut saya ya Bu ya, saya sudah hadir secara penuh, lalu saya mendengarkan secara aktif. Saya beberapa kali mengarahkan fokus percakapan, dan saya juga, menurut saya juga sudah menanyakan pertanyaan itu. Ya, betul, itu yang sesuai dengan catatan saya ya Bu, itu sudah melakukan tahapan sesuai dengan kompetensi inti dengan baik, mulai pressure, bagian penuh, ya, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan terhadap apa yang membuat Bapak itu menilai demikian, Ibu menilai demikian? Karena menurut saya tadi percakapan yang saya lakukan dengan psikoci berjalan dua arah, artinya tidak ada yang mendominasi. Jadi mungkin saya memberikan pertanyaan, terus psikoci memberikan jawaban, dan psikoci memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Jadi Bu, bagus sekali Bu Marita mengarahkan penuh psikoci ya, pencitraan, yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Baiklah Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? iya, bisa Bu. Baik Bu Marita, setelah saya amati proses coachingnya dengan coaching, Bu Marita sudah sangat maksimal sekali, terutama pada kompetensi inti, kehadiran penuh ya, itu betul-betul di situ terlihat sangat respon sekali terhadap psikologinya, dan mendengarkan secara aktif keluhan-keluhannya, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telepon, terutama pada mendengarkan aktif yang kompetensi yang akan Ibu pilih salah satu yang diamati. Bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya merasa sependapat dengan Bu Dia. Memang coaching ini tadi menurut saya berjalan sangat lancar sekali Bu, karena apa yang menjadi tujuan psikoci dalam percakapan itu, psikoci pun memiliki perasaan lega karena apa yang menjadi masalahnya sudah bertemu dengan solusinya. Sudah ada solusinya ya. Ya, Bapak menemukan banyak solusi Ya, saya amati. banyak solusi. Kompetensi apa lagi yang ingin sekali Ibu kembangkan? Karena tadi di awal saya ingin kompetensi mendengarkan aktif, maka mungkin ke depannya saya juga akan mengembangkan kompetensi saya yang lain terkait coaching ya Bu, mungkin kesadaran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mungkin ketiga kompetensi tersebut memang sudah seharusnya saya miliki. Baik Bu, itu sudah melakukan sesuai catatan saya ya. Tadi juga melaksanakan percakapan dengan anggota ya, dan juga disampaikan dulu identifikasi, rencananya disampaikan juga, sampai tanggung jawab psikologinya juga yang kedepannya ya. Coba Ibu simpulkan apa yang Ibu dapatkan pada proses supervisi ini. Yang saya dapatkan yang pertama, mungkin saya mendapatkan pengalaman terkait percakapan coaching dengan psikoci,
mungkin bisa juga masalah yang dihadapi psikologi juga sama dengan apa yang saya alami, jadi mungkin saya bisa apa ya Bu ya, mendapatkan pengalaman itu untuk saya terapkan pada kehidupan saya. Lalu yang kedua, saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan percakapan coaching yang awalnya mendengarkan aktif, tapi ternyata ketika proses coaching tadi, menurut saya sudah memiliki kehadiran penuh terhadap psikologi dan bisa mengajukan pertanyaan di Bogor. Begitu. Iya, baik Bu Marita. Semoga untuk kedepannya Ibu bisa melaksanakan proses coaching yang seperti ini ya, yang lebih baik lagi, yang semoga coachingnya juga mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, Terima kasih Bu. Ya.